Selamat pagi, shalom untuk kita semuanya. Walaupun nggak bisa datang ke gereja karena diliburkan karena ada wabah, tapi itu tidak mengurangi sukacita kita untuk beribadah kepada Tuhan. Oke, kita langsung saja naikkan pujian kita, judulnya Tak Terbatas. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan pernah habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita berdoa. Kami naikkan syukur kami Bapa untuk pagi hari ini. Kami berterima kasih kami masih diberi nafas kehidupan. Itu semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami masih bisa bergerak, beraktivitas. Kami masih bisa bekerja. Itu semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami, bukan karena hebat kuatnya kami, tapi semua karena Tuhan Yesus yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, walaupun di tengah kondisi seperti ini, kami tidak tahu harus berbuat apa, tapi kami yakin dan percaya Engkau Tuhan yang menopang kehidupan kami. Walaupun kami hanya ibadah lewat rumah saja, tapi kami percaya ada hadirat Tuhan datang melawat kami. Seluruh keluarga kami dilawat, dijamah oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya sesuai dengan firman-Mu, 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau akan hadir. Kami percaya di tengah-tengah kami ada Tuhan Yesus, ada kuasa Roh Kudus yang mengalir. Terima kasih Bapa. Kami percaya ibadah ini akan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian kita yang kedua, Rencana-Mu Indah. Tuhan ku percaya
Rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, kan beri masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya, rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, kan beri masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu rencanamu, ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan untuk semua kemurahan-Mu. Sekarang kami perlu wahyu firman-Mu dalam hidup kami. Kami percaya kuasa firman-Mu menguatkan iman percaya kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Kita baca sama-sama 1 sampai 16. 1, 2, 3. Perlindungan dari yang maha tinggi. Orang yang tinggal dalam perlindungan yang maha tinggi akan berdiam dalam naungan yang maha kuasa. Aku akan berkata kepada Yahweh, perlindunganku dan kota bentengku, Elohimku, kepadamu aku percaya.
Dia akan membebaskanmu dari jerat penangkap burung liar dan dari wabah yang mematikan. Dia akan menaungi engkau dengan kepaknya, dan di bawah sayapnya engkau akan berteduh. Kesetiaannya adalah perisai dan tembok perlindungan. Engkau tidak akan takut terhadap kengerian malam, terhadap anak panah yang terbang pada waktu siang, terhadap tulah yang mengamuk dalam kegelapan, terhadap kehancuran yang menerjang pada tengah hari. 1.000 orang akan terbang di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan mendekat kepadamu. Dengan matamu sendiri engkau akan melihat dan menyaksikan ganjaran bagi orang fasik, sebab Yahweh adalah perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau jadikan tempat kediamanmu. Malapetaka tidak akan terjadi atasmu, dan tulah tidak akan mendekati kemahmu, sebab Dia akan memerintahkan para malaikatnya kepadamu untuk menjaga engkau di sepanjang jalanmu. Mereka akan mengangkatmu ke dalam tangannya, supaya kakimu tidak tersandung batu. Engkau akan melangkahi singa dan ular berbisa. Engkau akan menginjak-injak singa muda dan ular naga. Sebab Ia mengasihi aku, maka aku akan membebaskan dia. Aku akan menempatkannya di tempat tinggi, karena ia mengenal namaku. Ia akan berseru kepadaku, dan aku akan menjawabnya di dalam kesesakan. Aku akan menyertainya. Aku akan membebaskannya dan memuliakannya. Aku akan memuaskannya dengan umur yang panjang. Aku akan menunjukkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kita baca lagi sama-sama ayat 10 dan 11. Kata mu diganti dengan ku. Oke, bisa? 1, 2, 3. Malapetaka tidak akan terjadi atasku, dan tulah tidak akan datang mendekati kemahku, sebab Dia akan memerintahkan para malaikatnya kepada aku untuk menjaga aku di sepanjang jalanku. Amin. Amin. Ini ada 5 catatan yang aku dengar tadi dari khotbah Pastor Jerry Jordan waktu live streaming. Kita tahu sekarang ini wabah COVID-19 ini sudah merajalela di mana-mana lah. Sampai terakhir kabar di Palangkaraya sudah ada 6 orang. Ketakutan ada di mana-mana, kengerian ada di mana-mana, sama seperti waktu zaman bangsa Israel menghadapi tulah yang ke-10, yaitu kematian anak sulung, di mana maut berjalan memangsa atau membunuh anak-anak sulung, baik itu manusia, hewan, semuanya dibunuh. Tapi ketika itu bangsa Israel diperintahkan Tuhan untuk menyembelih domba, dimakan dagingnya, dan darahnya dioles di ambang pintu. Itu darah anak domba. Bagaimana dengan kita sekarang yang percaya kepada Tuhan Yesus? Dengan iman kita percaya bahwa di dalam hidup kita ada tanda darah Yesus. Maut apapun, bahaya apapun, percaya dengan iman pasti Tuhan lakukan dari kita. Ada 5 catatan yang aku catat tadi. Yang pertama itu di masa-masa seperti ini apa yang harus kita lakukan. Yang pertama itu luangkan waktu untuk firman Tuhan. Nah, kita tahu dalam firman Tuhan itu ada kuasa yang besar. Makanya di kitab Roma pasal 10 ayat ke-17, kita baca dulu. Roma 10 ayat yang ke-17. Jadi iman datang dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Nah, saya dorong untuk kita semua hari-hari ini untuk luangkan waktu sejenak untuk baca firman Tuhan, entah itu tiap pagi kah, atau siang, atau malam sebelum tidur. Karena di dalam firman Tuhan ini ada nafas
nafasnya Tuhan ini adalah firman Tuhan. Kita ini perlu firman Tuhan supaya kita hidup nggak sembarangan, walaupun kita masih kadang bisa buat salah, tapi lewat anugerah Tuhan kita ini sudah diampuni, sudah disucikan, dibenarkan. Kita percaya lewat firman Tuhan ini ada kuasa untuk hidup kita dan untuk hidup orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, untuk itu saya dorong, mungkin dalam bahasa kasarnya saya paksa kita ya untuk meluangkan waktu untuk lebih banyak baca firman Tuhan ketimbang sekarang kan zaman gadget, seharian bisa lihat handphone, terus lihat WA, terus sedangkan baca Alkitab aja malas. Gimana iman bisa bertumbuh kalau baca Alkitab aja malas? Betul ada khotbah-khotbah yang ada di YouTube atau apa rekaman-rekaman khotbah-khotbah hamba-hamba Tuhan, tapi kita sendiri perlu untuk membaca firman Tuhan supaya apa? Supaya menguatkan kita, supaya kalau ada ajaran-ajaran yang dalam tanda petik menyesatkan, kita tahu semuanya ada dalam firman Tuhan. Firman Tuhan itu berkata di kitab Ibrani pedang bermata dua. Jadi kita tahu yang mana yang salah, yang benar. Untuk itu saya dorong tiap pagi, siang, malam, anytime, 24 jam kita bisa renungkan firman Tuhan. Kalau susah tidur pun luangkan waktu untuk firman Tuhan. Kadang kita baca firman Tuhan, apa sih ini? Aku nggak ngerti, apalagi di kitab Keluaran, Imamat, Bilangan-Ulangan, berapa hasta, panjangnya ini, itu, nggak ngerti. Tapi walaupun kita sudah baca dan kita tidak mengerti, setelah kita selesai membaca firman Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari pasti ada tuntunan Roh Kudus yang membuat kita paling enggak ketika kita membacanya hasta itu, paling enggak kita buat kita lebih bisa sabar dalam hidup ini. Ya kadang aku pribadi pun bisa terpancing emosi, bisa marah atau apa, tapi ketika Roh Kudus ingatkan firman Tuhan, sabar dok, tenang dulu, tenang. Dan itu yang membuat saya bisa tenang. Kristen tahu kadang aku ini orangnya agak panikan, tapi puji Tuhannya lewat Kristen Tuhan pakai tenang, tetap berdoa. Nah dari situ ada suatu kuasa yang hebat lah lewat firman Tuhan ini. Begitu sekali lagi aku dorong kita luangkan waktu untuk baca firman Tuhan. Dan yang kedua, catatannya yang kedua itu jangan panik. Waspada boleh, tapi jangan panik kata pemerintah kan. Ya, karena justru dengan panik itu menurunkan sistem imun tubuh kita. Pendeta Yusuf Roni waktu itu ceritakan ada suatu kota di mana di situ ada seorang rabi atau guru yang hidupnya takut akan Tuhan, dan kota itu puji Tuhannya tidak pernah terkena wabah apapun juga. Nah, suatu kali rabi atau guru itu diundang ke suatu kota. Di tengah perjalanan dia menuju kota itu, dia ketemu nih si wabah, anggap aja si corona nih, ketemu di tengah jalan. Mau kemana kamu, kata rabinya. Aku mau datang ke kotamu, aku mau bunuh 1000 orang. Enggak boleh, kata rabi. Dan akhirnya setelah bernegosiasi dengan rabi itu izinkan si wabah itu, atau kita bilang corona aja deh, untuk silahkan boleh 1000 orang dibunuh, tidak boleh lebih dari 1000. Oke. Sewaktu rabi itu pulang dari kota itu, dia dengar kabar bahwa yang mati itu 50.000.
ketemu lagi di tengah jalan sama si wabah itu. Kamu melanggar janjimu, katamu 1.000 aja yang kamu bunuh. Oh ini ada 50.000. Si wabah itu jawab, saya cuma bunuh 1.000 orang. Nah terus sisanya mereka mati karena kepanikan atau ketakutan mereka sendiri. Akhirnya kepanikan dan ketakutan itu yang membuat kita mati perlahan-lahan lah istilahnya. Karena kalau kita takut, jadi stres, muncullah penyakit macam-macam. Akhirnya lama kelamaan bunuh diri sendiri seperti itu. Nah di firman Tuhan udah 365 kali Tuhan bilang jangan takut, jangan takut, jangan takut. Artinya setiap hari jangan takut. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Yang ketiga, berdoa bukan disertai dengan stres. Kadang kita berdoa pun bisa disertai dengan stres. Ya Tuhan, gimana ini. Ya, kadang pun saya bisa seperti itu. Tapi ketika aku dengar khotbahnya Pastor Gary tadi, oh iya betul ya. Kita perlu tenang untuk berdoa. Di kitab 1 Petrus kalau nggak salah, atau Yakobus, jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Dengan berdoa pun sebenarnya kita berdoa itu bukan terus meminta kepada Tuhan. Betul di firman Tuhan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Tapi lebih dari itu kita bersyukur, bisa bercakap-cakap lah istilahnya dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar meminta terus. Curhat pun boleh dengan Tuhan. Kalau kita alami sesuatu tantangan atau masalah, jangan kita buru-buru cari orang untuk curhat aja dulu ke Tuhan. Berdoa sama Tuhan, ungkapin aja, Tuhan aku nih lagi kesel sama orang nih, Tuhan aku nih lagi jengkel, aku nih lagi ini itu. Ungkapin aja apa adanya, gak usah ditutup-tutupin sama Tuhan. Tuhan aku sudah berbuat dosa, aku tadi bohong, aku tadi mukul orang kah misalnya. Datang aja kepada Tuhan apa adanya. Tuhan pasti terima kita kok. Nggak pernah dia buang anaknya, nggak pernah ada orang tua yang tega melupakan anaknya, buang anaknya. Kalau ada sampai orang tua seperti itu, ya aku nggak tahu kerasukan setan atau apa kan, bisa aja ada orang tua yang buang anaknya atau apa. Sementara di dunia ini pasangan suami istri kadang ada yang susah, belum dikasih sama Tuhan untuk punya keturunan, tapi di sisi lain ada orang tua yang sudah dikasih keturunan ya tiba-tiba dibuang ya. alasan ekonomi atau apa. Nah dengan berdoa itu membuat kita juga, roh kita ini peka dengan Roh Kudus, intim dengan Roh Kudus. Oke. Yang keempat, percaya selalu ada kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Setiap hari itu adalah kebaikannya Tuhan. Kita bangun, kita bernafas pun itu sudah kebaikan Tuhan. Apalagi kita ini sudah diampuni Tuhan segala dosa-dosa kita. Darah Yesus itu tidak hanya mengampuni dosa-dosa yang lalu, tapi dosa yang akan datang. Kita percaya aja dengan iman bahwa darah Tuhan Yesus selalu membasuh dosa-dosaku. Tapi jangan juga kita sembarangan hidup. Wah, kan ada anugerah Tuhan, kita boleh bebas berbuat dosa ini dan itu. Enggak. Kita Titus 2 ayat pertama kalau nggak salah, anugerah itu atau kasih karunia itu mendidik kita supaya meninggalkan kefasikan. Nah dengan adanya kita percaya kepada Tuhan, itu artinya kita menyerahkan seluruh kehidupan kita ini kepada Tuhan. Tuhan itu simple kok, dia cuma mau dipercaya saja.
Kalau kita percaya, kita bergantung sama Dia, percaya saja pasti ada jalan Tuhan. Gak pernah Tuhan lupa dengan janji-janjinya. Yang perlu kita imani adalah kita percaya sama Tuhan. Yang kelima, yang kita akan lakukan setelah firman Tuhan ini adalah perjamuan kudus. Dan Pastor Jerry juga catat tadi adalah pengurapan minyak. Dalam perjamuan kudus itu lewat kuasa tubuhnya kita percaya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kita sudah sembuh. Roti yang kita imani itu adalah tubuh Tuhan Yesus. Bilur-bilur Tuhan Yesus yang tercabik itu menyembuhkan setiap sakit penyakit kita. Dan darah Tuhan Yesus itu menyucikan kehidupan kita. Tapi kok setelah kita kalau orang sakit didoakan atau kita urapin minyak atau dengan perjamuan kudus, kadang tidak instan langsung sembuh plok saat itu juga, enggak seperti itu juga. Memang kadang Tuhan ada kasih langsung instan kesembuhan, tapi ada juga yang bertahap. Lakukan terus perjamuan kudus. Percaya saja itu mujizat pasti terjadi. Amin. Ada yang mau ditambahkan? Silahkan. Silahkan kalau ada yang mau ditambahkan buat Mazmur 91 ini. Tidak ada? Oke. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk pagi hari ini kami berkumpul bersama dengan keluarga kami. Itu semua karena anugerah-Mu. Dan sekarang kami akan terima tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya ada kuasa di dalam perjamuan kudus ini. Kami percaya ada kuasa yang datang dari tempat yang maha tinggi menjamah seluruh hidup kami lewat kuasa perjamuan kudus ini. Terima kasih Bapa. Kami angkat roti ini dengan tangan kanan kami. Kami imani ini adalah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang sudah tertombak, tertikam di atas kayu salib untuk kesembuhan atas segala sakit, penyakit, dan kelemahan kita. Kita yang sepakat ini adalah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kita makan dengan iman. Cawan ini kami angkat dengan tangan kanan kami Tuhan. Kami imani ini adalah darah Tuhan Yesus, darah perjanjian yang baru yang telah tercurah untuk pengampunan setiap dosa-dosa dan kesalahan kami. Kami percaya kami sudah dibenarkan, disucikan, diampuni oleh karena kuasa pengorbanan Tuhan Yesus. Ini adalah darah Tuhan Yesus. Kami terima dengan iman dalam nama Yesus. Kita duduk lagi. Kita akhiri ibadah kita. Angkat satu pujian lagi. Aku percaya.
Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan menyembuhkanku. Kau turun tangan menyembuhkanku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Ibadah yang luar biasa walaupun secara singkat kami lakukan, tapi itu tidak mengurangi sukacita kami. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan melawat seluruh kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami berdoa, memberikan doa syafaat kami. Kami percaya Engkau tahu isi hati kami. Engkau tahu apa yang menjadi masalah dalam kehidupan kami. Tapi kami percaya Engkau juga yang memberikan kami kekuatan untuk menghadapi setiap masalah yang kami hadapi. Kami percaya Engkau Tuhan yang berperang menggantikan kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia ini. Kami percaya bangsa ini ada di hati-Mu Tuhan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh menteri, gubernur, bupati, wali kota, dan sampai pejabat daerah yang ada pun Engkau berkati, Engkau berikan hikmat, kewahyuan untuk mereka dapat memimpin bangsa negara ini dengan arif dan bijaksana. Di tengah wabah virus corona yang sedang melanda di Indonesia ini Tuhan, kami berdoa bersatu hati. Kami percaya Tuhan tetap melindungi, Tuhan tetap pegang kendali atas bangsa Indonesia. Tepat pada waktu-Mu Tuhan, wabah ini akan segera dilalukan dari bangsa kami dan juga bangsa-bangsa yang sedang terkena dampaknya. Begitu banyak dampak yang dihadapi, baik itu kesehatan, ekonomi, sosial, pekerjaan, dan lain sebagainya. Tapi kami percaya Tuhan tetap pegang kendali. Tuhan tetap mengatur seluruh kehidupan di alam semesta ini. Tuhan Yesus, biar lewat kejadian ini bukan mengurangi iman percaya kami, tapi justru kami semakin bergantung kepada Tuhan Yesus hari lepas hari. Di setiap detik kehidupan kami perlu Tuhan Yesus dalam hidup kami. Kami perlu kuasa Roh Kudus menuntun hidup kami. Kami berdoa Tuhan, lawatlah bangsa Indonesia ini. Kami percaya bangsa Indonesia ini akan diselamatkan. Banyak jiwa yang akan diselamatkan. Banyak mulut lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan setiap lutut bertelut menyembah Engkau Tuhan Yesus.
Terima kasih Bapa. Kau lawat seluruh bangsa-bangsa juga yang terkena dampak virus corona ini. Kau melawat mereka Tuhan dengan kasih-Mu. Pasien-pasien yang sedang dirawat di rumah sakit, baik itu karena COVID-19 atau penyakit lainnya, Tuhan Yesus, Engkau memberkati, Engkau menyembuhkan mereka. Para medis, dokter, perawat, bidan, dan semua yang bekerja di rumah sakit sebagai garda terdepan untuk menghadapi wabah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, mereka ada dalam perlindungan-Mu, mereka ada dalam berkat-Mu, mereka ada dalam kuasa kasih-Mu Tuhan. Berikan mereka hikmat kesehatan yang datang daripada-Mu. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Untuk para gereja-gereja Tuhan juga, hamba-hamba Tuhan dimanapun berada, di kota, di desa, dan seluruh pelosok negara ini, di seluruh pelosok negeri ini, kami berdoa, biarlah kesatuan hati para hamba-hamba Tuhan dan gereja-gereja Tuhan semakin hari semakin dipererat, karena kami ini adalah satu tubuh itu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Betul, banyak denominasi gereja, tata ibadah liturgi kami berbeda-beda, tapi kami ini satu di dalam Engkau Tuhan. Kami tidak terlalu sering melihat perbedaan, tapi kami tahu persamaan kami untuk kami menyembah Tuhan yang sama, yaitu Tuhan Yesus. Satukanlah kami Tuhan, untuk kami bisa bersama-sama bergandeng tangan menjangkau jiwa-jiwa. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati hamba-hamba Tuhan yang ada di kota-kota, di desa, di seluruh pelosok negeri, guru-guru sekolah minggu, pemain musik, worship leader, apapun yang mereka kerjakan untuk ladang pelayanan Tuhan, diberkati Tuhan, dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kami di tempat ini pun dan seluruh keluarga kami dimanapun berada. Mereka ada dalam perlindungan-Mu, mereka ada dalam kasih-Mu Tuhan Yesus. Untuk Papa yang sedang terbaring sakit karena sakit stroke saat ini, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menjamah, Tuhan angkat setiap sakit penyakitnya, Tuhan jamah hatinya. Kami percaya mujizat masih ada. Tuhan sanggup memberkati, Tuhan sanggup menyembuhkan. Dan seluruh keluarga kami pun dimanapun berada yang sedang alami pergumulan masalah, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus ada jalan keluar, ada kesembuhan terjadi. Tolong mereka Bapa di dalam kasih. Kami percaya Engkau mendengar seluruh doa kami dari tahta sorga-Mu Tuhan. Terima kasih untuk setiap pekerjaan kami pun, kami menyerahkannya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya pekerjaan kami disertai Tuhan. Kami percaya pekerjaan kami ini dilindungi, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Tuhan Yesus yang dahsyat dalam hidup kami. Juga kami berdoa untuk orang-orang yang kami kasihi dimanapun berada. Mereka semuanya ada dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Dan juga orang-orang yang membenci hidup kami pun, kami berdoa, kami ampuni mereka. Kami tidak simpan dendam benci terhadap mereka. Siapapun yang telah menyakiti hati kami, perasaan kami ampuni. Kami tidak akan simpan dendam benci. Kami mengampuni karena kami sudah terlebih dahulu diampuni oleh Engkau Tuhan Yesus. Dimanapun mereka berada juga, Tuhan mengasihi mereka, Tuhan memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Bapak. Kami naikkan syukur kami pada pagi menjelang siang hari ini. Kami percaya kami ada di dalam naungan kasih Tuhan. Kami percaya kami hidup di dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami akan terima berkat-Mu. Diberkatilah kehidupan kita ini dari sekarang sampai selama-lamanya. Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awannya, sampai datang kasih Tuhan itu bagi kita, dan kita percaya kita sudah diampuni, dibenarkan, disucikan satu kali untuk selama-lamanya. Dan
Sebentar lagi kita tidak tahu kapan kedatangan Tuhan yang kedua kali untuk mengangkat kita di awan-awannya yang permai. Tapi dengan iman percaya, tepat pada waktunya Tuhan, kita akan semua diangkat dalam kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kebaikan. Terima kasih. Doa ini kami alaskan di satu nama yang berkuasa di bumi dan di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya, kita sudah terima berkat, kita terima mujizat, kita terima pertolongan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya.